Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Aulia Ramadhani. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan memberikan video tutorial tentang pemrograman menggunakan bahasa assembly di MIDE dan Proteus. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di Proteusnya. Di sini saya sudah membuat rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, untuk komponen yang pertama ini ada Atmega 89C51. Untuk menambahkan komponennya kalian bisa klik device di sini device komponen ya. Device kemudian klik P di sini ya. Kemudian di keywordnya misal cari Atmega. Ini ada banyak pilihan, nanti kalian butuh komponen apa, kalian bisa pilih di sini. Kemudian, maaf ini masih ada buttonnya. Kemudian, di sini saya menggunakan resistor, kemudian dihubungkan ke LED. Di sini saya menggunakan LED yang yellow. Jadi di sini bisa dilihat ada LED yellow ya. Kemudian dari resistor dihubungkan ke LED, di sini dihubungkan lagi ke ground. Nah, untuk mencari groundnya bisa ke terminal di sini. Ini icon terminal di sini ya, terminal mode. Kemudian di ground ini di klik gini ya. Lalu tadi resistor LED ground itu dihubungkan ke port 2. Di sini ada P2 ini port 2 ya. Kemudian di sini XTAL1 ini dan XTAL2 dihubungkan ke kristal. Ini nama komponennya kristal. Ini bisa kita lihat kristal ya. Nah, kristal ini gunanya untuk apa? Kristal itu gunanya sangat berguna untuk delay. Nanti akan dijelaskan ketika kita udah masuk ke programnya ya. Kemudian di sini ada kalian pasti bingung ini apa sih gitu, C1, C2 gitu. Nah, ini sebenarnya merupakan cap atau kapasitor. Ini kapasitor. Kemudian kalau kapasitor asli, kita ambil nih kapasitor. Dia pasti tulisannya nih kapasitensnya itu 1NF. Ini. Nah, tapi di sini saya rubah. Ini saya hapus dulu ya. Saya rubah ke 22PF. Kemudian tadi untuk resistornya juga, misal resistor asli itu 10K, saya rubah ke 330 ohm gitu. Jadi resistensnya itu awalnya 10K, saya rubah ke 330. Kemudian apalagi di sini kan kapasitor dihubungin ke kristal, kemudian akan berakhir di ground gitu. Jadi dihubungkan dulu di sini. Lalu yang selanjutnya ada RST, maaf. RST ini dihubungkan kemana? Di sini ada resistor juga, nggak usah diubah untuk resistensnya. Dan di sini ada yang namanya komponen A700 ini. Ya, A700, nih bisa dilihat. A700 D107 M006A TE018. Nih kalau dimasukkan gini ya. Nah, cuman kenapa bisa dibalik ya? Karena dibalik, di rotate ya. Bisa clockwise atau anti clockwise gitu. Kalau mau rotate tinggal gitu aja. Kemudian dari RST ini dihubungkan ke A700 tadi sama resistor. Yang A700 nanti akan, ini kan berhubungan nih.
A700 akan dihubungkan ke power dan dihubungkan ke button gitu. Di sini bisa dilihat button ya. Nah, power kok nggak ada di sini? Nanti habis ini saya jelasin ya. Untuk resistor di sini dihubungkan, terus yang resistor itu menuju ke ground. Nah, di sini juga menuju ke power yang ya ini. Jadi kalau misalnya tanya tempatnya power di mana? Power itu jadi satu sama ground gitu. Masuk di terminal, ini bisa lihat power. Ya kita masukkan ke sini. Nah, sama kan bentuknya? Ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke programnya. Untuk programnya saya menggunakan MIDE. Ini tadi ini untuk program terakhir, nanti akan saya demokan. Yang pertama, caranya bikin programnya itu gimana sih gitu, cara bikin file programnya di MIDE gitu. Nah, sebelumnya MIDE sendiri itu apa? MIDE itu bisa kita googling ya. MIDE 51. Gini. Nah, is a freeware integrated development environment. Jadi M-nya sendiri itu microcontroller gitu. Yang bersifat free atau gratis ya. IDE gitu. Sebuah paket program IDE untuk microcontroller MCS51 yang terintegrasi dengan compiler si MCS51 gitu. Nih, kalau misalnya pengen tahu, jadi MIDE 51 itu paket program IDE untuk microcontroller MCS51 yang terintegrasi dengan compiler C, MCS51, assembler MCS51, dan juga simulator MCS51 gitu. Untuk compiler C, MIDE 51 menggunakan program STCC, dan untuk assembler MIDE 51 menggunakan ASEM 51. Baik STCC maupun ASEM 51, keduanya itu termasuk program-program terbaik yang tersedia secara gratis atau freeware. Gitu. Jadi untuk cukup tahu aja sih itu. Kemudian next ya, kita lanjut. Ini caranya gimana? Cara buat programnya? Kita klik file, kita klik new, lalu kita ketikkan nih programnya. Nah, untuk membuat komentar di dalam MIDE itu kita bisa menggunakan titik koma dulu. Jadi biasanya kalau di bahasa pemrograman lainnya kan titik koma di belakang tuh untuk menutup. Nah ini enggak, ini di depan sendiri gitu. Kemudian titik koma, misalnya kita ingin membuat program menyalakan LED ya. Maaf, menyalakan LED gini. Maafkan. Nah, terus yang pertama kita selalu di dalam bahasa assembler, karena kita menggunakan bahasa assembly nih ya, kita selalu menggunakan ORG atau origin 00H dan N gitu. Ini tuh udah satu paket yang harus ada di dalam pemrograman bahasa assembly. Jadi sebenarnya origin 00H itu apa sih gitu? Kalau pengen tahu, kita belajar bareng ya di sini. ORG 00H gini. Jadi ORG 00H itu is a directive that tells the assembler where to write the program into the microcontroller's program memory. Jadi directive yang memerintahkan assembler di mana dia akan menuliskan program ke dalam memori program microcontroller. Jadi dia tuh ibaratnya kayak ngasih tahu di mana sih harus nyimpan filenya itu gitu, alamat memorinya itu di mana gitu. By using a data address of 00H dan menggunakan alamat data 00H, ORG akan memberitahukan MPLAB atau MPLAB itu to store the first program instruction into the first memory location or address 0000H, which is also known as the reset vector gitu.
Jadi, dengan menggunakan data alamat dari 00H, Origin akan memberitahukan kepada MPLAB untuk menyimpan instruksi program pertama ke lokasi memori pertama, di mana which is also known as the reset vector, di mana dikenal dengan reset vector gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih origin 00H buat apa gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita tulis di sini. Bentar ya. Tadi saya udah backup nih. Nah, di sini. Kita langsung ini ya. Biar menyingkat waktu juga. Di sini start ini merupakan sebuah ibaratnya kayak label gitu ya. Jadi start ini, label ini akan memanggil label nyala gitu. Nah, jadi fungsinya a call ini ada memanggil itu, memanggil label nyala. Nah, label nyala ini isinya perintahnya adalah sebuah list mov p2, hashtag 1111b. Ini maksudnya apa gitu? Mov itu artinya sebuah mnemonic atau singkatan dari move gitu. Jadi kalau di bahasa assembler, move itu sama artinya dengan move gitu. Berarti memindah. Lalu apa yang dipindah gitu? Ya, ini ke port 2. Jadi P2 itu port 2. Ini ke sini gitu. Terus maksudnya ini apa? Yang ini. 11111 itu artinya kan karena di port 2, tadi di ini protesnya ini di port 2 ini ada 8 port ya. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dihitung dari 0-nya berarti ada port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6, port 7, dan port 8. Yang artinya akan menyalakan 8 LED. Maafkan. Akan menyalakan 8 LED. Di sini kita kasih kode biner gitu. Nah, kalau kode biner 0 itu artinya LED itu tidak nyala. Tapi kalau kode biner 1 artinya LED itu akan nyala gitu. Nah, coba ya. Ini kan kalian pasti bingung. Kenapa kok ini bahasa pemrogramannya atau code-nya ini nggak berwarna? Karena belum disimpan. Gitu. Nah, caranya nyimpannya itu di ini kan udah ya. File, save. Ini kita kasih nama LED ya. Save. Yes. Nah, jangan lupa di belakangnya itu dikasih LED A51 gitu. Save as LED.A51 gitu. Habis itu di build. Nah, build current file gitu. Ini iconnya yang ini. Set. Pastikan tidak ada error, no error di sini. Lalu gimana caranya kita mengimplementasikan kode program kita tadi ke rangkaian kita gitu. Caranya ini kita buat ke panah dulu ya. Caranya double klik di microcontrollernya yang AT89C51 ini. Kemudian kita di program file, ini kita klik foldernya, icon folder. Kemudian kita masuk ke direktorinya, tempat penyimpanan program assembly-nya kita tadi. Kita klik, kita pilih ya. Ini yang kode, yang type-nya hex ya. Oke, kita klik oke. Lalu kita coba jalankan. Nah, hasilnya, karena kita tadi memprogramnya satu semua, itu, dia akan menyala semua LED-nya gitu. Jadi, kalau misalnya kalian pengennya nyalanya cuma satu gitu di tengah, ya nggak apa-apa, bisa dicoba gitu. Coba ya. Atau setengah-setengah deh, setengah nyala, setengah mati gitu. Astaga, maafkan ya.
Ini kita coba, kita save dulu, lalu kita compile. Nah error ya, build current file. Nih. Kemudian ini biasanya saya double build kita. Soalnya biar benar-benar kesimpan, biar saya yakin gitu. Harus pastikan 2 kali. Nah, ini kita matikan dulu, matikannya di sini ya. Terus kita masukkan lagi program filenya. LED, kita buka lagi. Oke. Kita run. Nah, bener kan? Yang nyala cuman yang kanan aja, yang kirinya mati gitu. Kenapa? Karena di programnya kita, kode programnya kita juga yang binernya 1 itu cuman 4 angka paling kanan ya. Yang nolnya juga yang kirinya ini dikasih biner 0, artinya LED-nya bakal mati gitu. Terus sekarang kita matikan. Yang selanjutnya kita pengen buat LED menyala secara bergantian. Oh my god. No. Yes. LED secara bergantian ya. Bergantian di sini maksudnya cuman selang-seling aja. Biar kalian makin paham ini sebenarnya gimana sih pemberian binernya itu gitu. Kita tulis 01, 01, 01, 01. Di sini ada 8 bit karena menyesuaikan tadi ya, ada port di microcontrollernya ada 8 pin gitu. Jadi LED juga ada 8, di sini kita tulisnya juga 8 gitu. 01, 01, 01, 01. Oke, kalau sudah ini coba ya. Kita ganti labelnya. Sorry. Pakai huruf kecil aja. Nggak usah besar. Ini. Nah, kita coba. Kita save dulu, lalu kita build current file. Lalu kita ke Proteusnya lagi. Buka. Semoga ini udah. Nah, begitu. Jadi di sini kan kalian bisa tahu ya, di sini 01, 01, 01, 01 berarti 0 itu kode biner 0 itu artinya LED mati gitu. Kalau kode biner 1 LED-nya nyala gitu. Nah, ini bisa dilihat gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen maaf ya. Kita pengen nih gimana caranya LED-nya itu jalan gitu. Gimana caranya LED-nya jalan? Jadi dia jalan dari sini ke sini. Ke kanan ya, artinya dia ke kanan. Gimana? Bisa banget caranya tuh gini. Saya udah buat programnya tadi. Maaf ya. Ini kita copy di sini. Apa sih ini terus? Sret. Nah, saya kasih nama program running LED. Jangan lupa ini saya jelasin dari awal, dari atas sendiri ya. Pertama sendiri ini kita jangan lupa kasih origin 00H yang sudah pasti itu paket pasti ya. Yang terakhir kita kasih N. Kemudian kita start ini bisa diganti dengan apa aja ya. Misal start itu bisa mau kalian ganti dengan kata mulai atau bikin atau apa terserah gitu. Terus a call itu memanggil, tadi udah sempat dijelasin ya. Terus habis itu kanan itu juga sebuah label yang nantinya berisi perintah-perintah atau list-list lainnya. Kanan ini juga bisa banget kalian ganti. Misal kalian pengennya pakai right gitu atau apa gitu, terserah kalian mau pakai apa gitu. Terus habis itu, tapi jangan lupa kalau misalnya di sininya diganti, di sini juga diganti gitu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Terus
Habis itu di di sininya kalian tulis move. Move itu tadi kan memindah, mnemonik dari move ya. Memindah ini kode ini ke P2 gitu. Bentar ya. Ini sebaiknya saya matikan dulu. Ya. Memindah yang kode ini, kode binar ini ke port 2. Kemudian dia akan memanggil delay. Kemudian artinya kan ini LED-nya nyala semua. Kemudian selanjutnya LED yang nyala, cuman satu yang di depan. Kemudian dia delay lagi. Selanjutnya LED yang menyala adalah LED nomor 2 gitu. Dan seterusnya ke bawah. Di sini LED yang menyala adalah LED nomor 3, di sini nomor 4, di sini LED yang menyala nomor 5, di sini nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dan yang terakhir LED-nya mati semua gitu. Nah, kalau misalnya ini kan dari kiri ke kanan ya. Kalau misalnya kalian pengen yang nyala itu dari kanan ke kiri, kalian bisa banget sesuaikan itu. Tinggal sesuaikan aja. Misal yang satunya ditulis yang paling kanan. Di sini berarti ini misal aja ya, nanti saya ubah lagi. Gini. Tapi karena saya pengennya dari kiri ke kanan, jadi satunya saya tulis di sini gitu. Kemudian di sini ada red. Red apa gitu? Nah, red di sini adalah return. Tapi returnnya bukan ke kanan, tapi returnnya adalah ke start yang akan memanggil kanan gitu. Kemudian di sini ada delay. Nah, untuk delaynya sendiri, saya akan jelaskan yang pertama aja karena yang move R1 ke bawah ini ke bawah, itu butuh penjelasan yang sangat panjang dan butuh waktu yang lebih panjang dari ini ya, gitu. Jadi untuk move R0-nya di sini ada tanda pagar 4H, artinya 4 kali ulang, di mana 8H itu adalah 1 detik. Jadi kalau 4H itu adalah setengahnya dari 8H. Berarti setengahnya dari 1 detik. Berarti 0,5 detik gitu. Kalau misalnya ini saya coba ya, saya build di sini, pastikan no error. Kemudian saya implementasikan di sini. Maaf, kok tidak respon? Oh iya, maaf, belum saya matikan. Ini saya implementasikan lagi kode programnya di sini. Lalu kita coba. Nah, seperti ini, pemirsa jadinya. Dia akan namanya running LED ya, dia jalan dari kiri ke kanan. Karena pertama sendiri saya buat nyala semua dan terakhir itu mati semua, maka jalannya juga seperti itu. Bentar ya, habis ini kan mati semua, habis itu nyala semua gitu. Set. Jalan terus ke kanan gitu. Mau kita coba yang kiri? Bisa banget. Ini kita coba ya. Misal di sini 1 nyala semua gitu ya. Terus di sini ini ya dari kiri ke kanan nanti. Berarti ibarat kita tuh kita lagi ngelihat LED gitu di sini di kode-kodenya ini. Ya, sebagai seorang yang bergelut di bidang IT, kalian harus terbiasa dengan berimajinasi dan membayangkan seperti ini. Nggak apa-apa. Ini sehat. Kemudian ini nomor 3, di sini bisa dikasih nomor 4 ini. Kemudian di sini kasih nomor 5. Ini kasih nomor 6 di sini. Ini kasih nomor 7. Di sini dikasih nomor 8. Gini.
Kemudian kita save, lalu kita build lagi. Pastikan no error. Kita kembali lagi ke Proteusnya. Lalu kita implementasikan lagi. Gini. Oke. Kita run lagi. Nah, dari kanan ke kiri. Oh my god, I'm sorry. There is some mistakes. Nah, ini ada 2 nih. Maaf ya guys. Saya lupa ngehapusnya 1. Maaf ya. Ini. Yep. Ini kita build lagi. Lalu di Protesnya kita coba lagi. Jadi setiap kita build baru, build current file, itu artinya programnya itu juga akan terbarui gitu loh. Diperbaruin lagi di file directory penyimpanannya gitu. Jadi file yang harus kita implementasikan di rangkaian microcontrollernya ini juga harus kita ganti gitu dengan yang terbaru. Itu kenapa saya selalu setelah ngubah saya implement lagi gitu. Nah sekarang kita coba nyala dulu dari kanan ke kiri. Ya seperti itu. Ya sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.